Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Belakangan ini kita banyak melihat adanya gerakan Gibran Wapres 2 periode yang dibungkus dan diperhalus dalam konsep Prabowo Gibran 2 periode. Gerakan ini yang tentunya melibatkan komando, perencanaan, pendanaan, mobilisasi, dan timetable bukan berasal dari Hambalang, tapi jelas berasal dari Solo. Sebagai political scientist, saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 periode ini bukan saja prematur, tapi justru akan merugikan Gibran sendiri. Kenapa? Ada 5 alasan. Pertama, karena gerakan ini praktis mengfatakompli Presiden Prabowo. Format pasangan Presiden dan Wapres itu yang menentukan adalah Presiden, bukan Wakil Presiden. Dan saya yakin Presiden Prabowo tidak mau diikat tangannya dari sekarang dan tidak mau didorong-dorong ke arah itu. Apalagi baru 1 tahun berkuasa. Itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Dan apalagi gerakan ini jelas sekali untuk kepentingan politik Gibran dan bukan untuk kepentingan politik Prabowo. Manuver Gibran Wapres 2 periode ini juga jelas melanggar ilmu yang disampaikan Godfather Vito Corleone kepada anaknya Santino. What's the matter with you? Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Kedua, gerakan Prabowo Gibran 2 periode ini bisa menimbulkan rasa gundah terpendam di antara para parpol dalam koalisi Merah Putih. Para parpol ini selama ini berpegang pada asumsi bahwa kontrak politik yang ada sekarang hanya berlaku untuk periode 2024-2029. 2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo Gibran 2 periode, nah itu lain perkara. Dan kegundahan ini kalau dibiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu suasana batin dan kekompakan dalam kabinet. Karena banyak parpol yang tidak mau hasil kerja keras mereka ujung-ujungnya adalah untuk memenangkan ambisi Gibran menjadi Wapres jilid 2. Ketiga, gerakan Gibran Wapres 2 periode justru akan merugikan Gibran sendiri. Karena dalam 4 tahun ke depan, segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya. Keempat, dalam pemilu 2024, logika politik yang dianut oleh tim Prabowo adalah untuk mencegah Jokowi bergabung dalam gerbong Megawati dan Ganjar yang tentunya kalau terjadi akan secara elektoral susah sekali dikalahkan. Untuk menjauhkan Jokowi dari Megawati dan Ganjar, maharnya adalah dengan menggait Gibran sebagai calon wakil presiden dan ini terbukti sebagai suatu strategi yang sangat efektif untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun dalam pemilu 2029 nanti, logika ini praktis sudah tidak berlaku lagi. Prabowo tidak lagi begitu banyak membutuhkan Jokowi yang pamor politiknya setelah lengser sudah banyak menurun. Sementara parpol Jokowi, PSI, tidak punya kursi satupun di parlemen. Bahkan melihat polemik dan kontroversi yang tidak kunjung selesai, kehadiran Gibran dalam tiket bisa jadi akan menjadi liabilitas bagi Prabowo ketimbang aset. Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan, bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir atau bahkan di tengah jalan dalam periode 2029-2034. Mereka tentunya tidak bisa bicara ini secara bebas kalau masih di pemerintahan, tapi inilah yang mereka rasakan. Silakan cek. Kelima, sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah ada pasangan presiden dan wakil presiden kecuali Soekarno-Hatta yang 2 periode secara berturut-turut. Dari 8 presiden Indonesia hanya 4 presiden yang 2 periode. Sementara kecuali Bung Hatta, semua wapres hanya 1 periode. Yusuf Kala memang 2 periode, tapi dengan pasangan presiden yang berbeda-beda dan juga tidak berturut-turut. Mungkin satu-satunya cara Gibran bisa mencetak sejarah menjadi satu-satunya wapres yang bisa 2 kali berturut-turut adalah dengan membuktikan bahwa ia jauh lebih hebat dari Bung Hatta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dari Adam Malik, dari B.J. Habibie, dari Tri Sutrisno, dari Budiono, dari Yusuf Kala, dari Ma'ruf Amin,
dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin terjadi? Silahkan Anda jawab sendiri. Saran saya sebagai political scientist, Gibran dapat fokus untuk membangun branding politik yang sepenuhnya berdasarkan prestasi. Namun ini akan sulit karena Gibran sama sekali tidak punya otoritas untuk mencetak prestasi di bidang apapun pada saat ini. Gibran juga harus bekerja keras membangun kepercayaan publik atau trust, itu aset yang paling besar dalam politik. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi, bukan dengan gimmick, bukan dengan lagu yang memuja diri sendiri. Gibran, Gibran, putra terbaik negeri, wakil presiden muda penuh janji. Bukan dengan polling yang banyak dipercayai orang, bukan melalui pencitraan yang berlebihan, bukan melalui belusukan yang sudah direkayasa, tapi melalui dialog yang tulus dan dari hati ke hati, dan tidak selalu harus ada kamera. Gibran juga harus membuktikan bahwa ia mempunyai watak yang berbeda dari ayahnya. Lebih beretika, lebih bisa dipegang ucapannya, dan lebih jujur. Kalau semua ini dilakukan oleh Gibran secara konsisten, saya yakin bahwa ke depan modal politiknya akan membesar. Demikian pandangan saya mengenai prospek gerakan Gibran sebagai Wapres 2 periode. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people.